Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada kesempatan yang baik ini saya pengen berbagi lagi tentang pertanyaan yang dari rekan itu, apakah penting menjalin relasi pada masa-masa kita menjalankan usaha, dan kalau penting itu bagaimana caranya. Dan ada juga yang menggelitik hati saya gitu ya, hati saya. Sebetulnya relasi itu bisa penting atau tidak. Kenapa? Pada saat saya sukses, ini banyak teman-teman saya mendekat. Terus pada saat saya jatuh dan terpuruk, ini banyak teman-teman saya yang menjauhi saya, gitu kan? Nah, sebelum saya membahas penting atau tidaknya dan bagaimana caranya, ini kayaknya saya harus memperjelas dulu atau menyampaikan bahwa kalau kita sukses banyak temannya, kalau kita terpuruk itu teman kita menjauh, dan bahkan keluarga saja kadang menjauh, konon katanya kan seperti itu. Padahal itu kodrat manusia yang paling tepat, kemudian yang itu sudah ketentuan Tuhan, bahwa di saat kita itu jatuh, di saat kita itu terpuruk, gitu ya, itu Tuhan telah memberikan sesuatu ketentuan bahwa kita ini dijauhi oleh sanak saudara, oleh kerabat, dan bahkan dari relasi, gitu ya. Namun tidak usah berkecil hati bahwa keterpurukan itu sifatnya adalah sementara. Kita harus bangkit lagi. Ya, anggap saja seperti tumpuan saya ini, roda selalu berputar, dia berputar. Nah, terus yang kedua itu memang sudah kodrat ya, sudah alami, bahwa di saat sukses ini kita banyak teman banyak yang mendekat. Di saat kita terpuruk ini banyak teman yang menjauh. Ini alhamdulillah. Bagaimana di saat Anda sukses, ya, Anda sukses ini mungkin dari segi pakaian, tampilannya juga sudah luar biasa, kebiasaannya sudah luar biasa, terus masih banyak teman, dan nanti kan Anda jenengan malah minder, gitu ya, atau malah tidak nyaman, tidak enak. Nikmati aja keterpurukan itu, gitu ya. Itu kan hanya proses sementara. Terus pentingkah relasi? Sangat penting, gitu ya, sangat penting. Dan bagaimana caranya kita membangun relasi ini? Ayo kita biasakan membangun relasi itu dengan cara atau dengan tekad yang kuat, dengan niatan yang baik. Kita sebagai makhluk sosial ini secara naluri, secara alami memang harus bergaul dengan siapapun, dari kelas apapun, dan tidak usah pilih-pilih relasi kita atau teman kita. Jadi apa yang kita ketahui ini sebetulnya hanya sedikit sekali apabila kita membangun relasi mulai dari kelompok sosial atau kelas sosial bawah, menengah maupun atas, sehingga dari sanalah ilmu kita ini akan semakin bertambah dan semakin banyak. Karena di saat kita membangun relasi mulai dari awal, ini banyak yang kita dapatkan manfaatnya. Dan ini kalau kita kaitkan dengan bisnis kita, usaha kita, itu kan semua orang ini pasti memiliki aneka kemampuan, aneka kelebihan yang pada saat kita ngobrol, kita sharing,
kita jagongan gitu ya, itu memang belum tentu mengarah kepada usaha kita atau bisnis kita, pekerjaan kita. Tapi paling tidak di dalam memecahkan suatu masalah kehidupan ini, beliau-beliau ini adalah mampu atau sukses menyelesaikan suatu permasalahan kehidupan. Intinya apa? Pada saat kita membangun relasi, membiasakan banyak mencari teman, itu yang utama adalah kita dasari dengan niat baik. Dan jangan sampai pada saat kita sharing, kita diskusi ini mendebat gitu ya, debat kusir apalagi, itu nanti malah tidak menjadi baik bagi kita, tetapi akan menjadi penyakit. Karena apa? Di saat kita mendebat teman-teman kita dari golongan, misalkan kita posisinya kelompok atas, bergaul dengan orang bawah, mengucilkan, melecehkan, dan lain sebagainya. Artinya apa? Hati kita tidak terbuka untuk belajar. Kita ibaratkan ya, kita ini misalnya seperti gelas kosong lah paling tidak ya, gelas kosong, sehingga nanti apapun ilmu yang kita dapat selama sharing, selama ngobrol, itu pasti akan ada suatu yang bermakna. Nah, dari situ maka saya pesankan relasi itu perlu, tetapi di dalam membangun relasi ini kita harus sering banyak belajar, membiasakan gitu ya, membiasakan berteman dengan orang lain, berteman dengan orang kebanyakan, dan tidak kita batasi dari kelompok kita atau di luar kelompok kita, khususnya kelompok kelas sosial. Sehingga kalau kita posisinya di bawah, ya jangan sungkan-sungkan kita berteman dengan kelompok di atas kita atau kelas menengah maupun atas, karena di sanalah sebetulnya ada contoh-contoh kesuksesan yang bisa kita ambil positifnya. Dan kalaupun dia gagal atau teman-teman kita gagal, kan dia bangkit lagi. Lah, ilmu itu yang harus kita ambil. Bukan berarti membangun relasi itu adalah di saat kita butuh. Anggap saja sekarang misalnya kita selaku produsen minuman gitu ya, produsen minuman, terus pengen membangun relasi ya, ujuk-ujuk kita datang ke pimpinan tertentu terus minta untuk kerjasama. Bukan itu. Jadi yang dinamakan membangun relasi itu adalah niat tulus dan ikhlas. Kita tidak ada tendensi apa-apa, sehingga kalaupun nanti setelah kita berteman, setelah kita bersahabat, di balik itu ada apa-apa, lah itulah sebetulnya keuntungan membangun relasi. Jadi jangan dibalik membangun relasi untuk keuntungan, enggak. Jadi membangun relasinya, berteman itu dulu adalah niatnya tulus, tidak ada tendensi apa-apa. Makanya ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa di dalam membangun relasi itu kita berteman dengan seseorang, dengan masyarakat, dengan kelompok lain, status sosial yang berbeda dan lain sebagainya. Ini jangan berharap untuk keuntungan, sehingga wah ini saya harus menjalin dengan ini, saya nanti untungnya di sini. Jangan. Jadi dasari kita berteman, makhluk sosial ini harus memang berkomunikasi, berkolaborasi, tapi jangan ada embel-embel mencari keuntungan di antara membangun jaringan tadi. Ini insya Allah nanti akan membawa kita kepada hal-hal yang baik. Kalaupun kita merintis usaha di bidang tertentu, anggap saja misalnya begini, saya membangun usaha di bidang properti gitu ya. Yang datang ke saya ini adalah orang-orang yang memang
Dan yang membeli properti ini juga orang-orang yang memang butuh rumah dan juga ada yang investasi. Apakah itu saya dekati pada saat saya bisnis properti? Enggak. Jadi mayoritas yang mengambil tanah kaplingan ke saya, yang mengambil rumah yang saya jual, itu adalah orang-orang yang memang sudah lama kenal dengan saya, kenal karakter saya juga kenal karakter sama mereka, sehingga disitulah timbul kesepakatan, timbul saling menguntungkan, dan inilah sebetulnya manfaat dari membangun relasi. Jadi tidak dibalik kita usaha dulu terus membangun relasi supaya kita untung, tidak. Jadi membangun relasi itu kalau bisa memang sedini mungkin, sejak kita SMP, SMA, mahasiswa, ini adalah nanti yang akan mengantarkan kita kepada pencapaian-pencapaian sesuai dengan ketentuan di mana usaha atau bisnis itu memang dibutuhkan banyak teman, banyak relasi. Nah, relasi ini kan juga macam-macam, perorangan, melalui lembaga ataupun instansi. Nah, disitulah sebetulnya kita bisa membangun relasi itu dari secangkir kopi, secangkir teh, air putih, obrolan di teras, obrolan di jalan, obrolan di warung kopi, atau misalkan di pinggir jalan, di komunitas, teman-teman kita sekolah dulu, dan lain sebagainya. Inilah gunanya kita selalu berbaik sangka kepada orang lain, dan ini juga kodrat kita sebagai manusia atau makhluk sosial, ini saling membutuhkan antar sesama, karena kebutuhan kita itu juga akan terpenuhi oleh orang lain. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa kita membangun relasi ini sedini mungkin, dan tidak perlu ada embel-embel pengen untung, karena membangun relasi, membangun jaringan, memperbanyak teman, ini adalah harus didasari oleh niatan tulus, ikhlas. Memang tidak ada tendensi apa-apa, dan sebagai makhluk sosial memang kita harus memperbanyak teman, memperbanyak silaturahmi, dan di sanalah nanti kita akan menikmati daripada hasil silaturahmi ataupun memperbanyak teman. Dan pesan saya, jangan dibalik membangun relasi setelah membangun usaha, merintis usaha, menawarkan produk kita supaya dibeli teman, produk kita supaya dibeli tetangga, produk kita supaya dibeli kenalan yang baru. Itu namanya bukan membangun relasi, tetapi jualan, gitu ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf, ini saya membuat videonya selalu saat perjalanan pulang atau berangkat, karena saya tidak mau juga mengganggu aktivitas dan kewajiban saya selaku karyawan di sebuah lembaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.